Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai wujud terima kasih atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Kalimat salawat mari kita ungkapkan kepada Nabi Agung akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pembawa risalah ilahiyah yang membawa kita dari kejahiliahan menuju terang benderangnya kehidupan dalam wujud manisnya iman dan Islam yang terus kita rasakan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan bagi kita untuk memperkuat ketakwaan diri agar kita bisa selalu menjadi pribadi yang bersyukur dan berterima kasih. Takwa adalah rasa takut melanggar perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk senantiasa menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Takwa akan menjadikan kita sosok pribadi yang benar-benar hidup di jalan Allah dan mampu melaksanakan misi utama diciptakannya manusia, yakni li'ibadatillah, atau untuk beribadah kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mukjizat terbesar. Tidak ada nabi lain yang mendapatkannya. Mukjizat tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril kurang lebih selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Al-Quran mulai turun pada bulan Ramadan, di saat Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira. Turunnya Al-Quran ini ditunjukkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas ditunjukkan bagi para hamba-hamba Allah yang beriman, yang mempercayai atau meyakini kebenaran Al-Quran dan mengikutinya. Jamaah Jumat
rahimakumullah, untuk sampai pada tahapan tersebut tentu kita perlu mempelajari kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus belajar kepada para ulama yang lebih memahami makna-makna yang terkandung pada setiap ayat-ayat Al-Quran. Dari penjelasan ulama itulah kita bisa mendapatkan pengetahuan, petunjuk yang dimaksud dari Al-Quranul Karim. Tanpanya kita akan sulit untuk dapat memahami kandungan dari Al-Quran, apalagi sampai menerapkan dan mengikutinya sehingga kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa cukup. Kita perlu belajar Al-Quran dengan cara membaca yang benar, memperhatikan makharijul huruf, panjang pendek huruf, ilmu tajwid, gharaibul Quran, dan bahkan sampai kita mengenal sifatul huruf. Jangan sampai merasa cukup dengan sudah membaca Al-Quran, sebab kita perlu meningkatkan diri dengan mempelajarinya. Tentunya belajar mengaji kepada ahlinya, sehingga membaca Al-Quran bukan sekedar melafalkan ayat per ayat, tapi juga menghayati maknanya, menyerap isi kandungannya, dan semoga sampai pada pengamalan terhadap ayat-ayatnya melalui proses yang bertahap sampai ajal menjemput kita. Jamaah rahimakumullah, sebaik-baik di antara kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Suatu hari, melalui pesan singkat, guru kami berwasiat, dalam hari-hari yang dilalui, sempatkanlah membaca surat Al-Mulk karena dapat memberi syafaat sampai dia diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Sempatkanlah membaca surat Al-Kahfi karena dapat melindungi kita dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sempatkanlah membaca surat Al-Waqiah karena Allah tidak akan menimpakan kemiskinan kepadanya. Sempatkanlah membaca surat As-Sajdah karena Nabi tidak akan tidur sampai ia membaca As-Sajdah dan Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah rahimakumullah, kita mungkin tidak hafal Al-Quran, kita mungkin tidak alim, kita bukan alumni Makkah, Madinah sana, atau mungkin kita bukan alumni pondok pesantren. Namun jika niat kita kuat ingin belajar Al-Quran, maka Allah akan membimbing kita sampai kita berpisah dengan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.